Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Azhari di sini. Sekarang kita akan bahas tentang kenapa orang-orang gampang termakan hoax atau termakan teori konspirasi. Mau bahasannya? Yuk, kita masuk ke video ini. Hai guys semua, Dr. Les di sini. Jangan lupa share, like, and subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih. Nah, kita tahu sendiri, orang Indonesia atau bahkan orang di seluruh dunia itu mudah sekali ya termakan hoax atau teori-teori yang ada di dunia ini. Nah, sekarang yang kita harus garis bawahi adalah ada beberapa teori yang dapat menyangkal beberapa teori konspirasi ini. Nah, teori ini berdasarkan kajian ilmiah ya. Nah, teorinya apa saja? Yang pertama, sakit psikologis berefek sama dengan sakit fisikis. Udah itu ingat aja. Jadi sakit hati berefek sama di otak sama dengan sakit fisik seperti ditinju dan lain-lain. Jadi kalian mengejek orang, efeknya sama dengan kalian memukul orang. Itu teori yang pertama ya. Yang kedua ada yang dinamakan backfire effect, yaitu orang kesulitan untuk mengetahui apa kredibilitas atau keaslian informasi yang disajikan seseorang. Jadi walaupun orang itu kadang-kadang tidak kompeten atau tidak ibaratnya tidak sesuai lah apa yang dia sampaikan dengan apa yang keilmuan dia atau apa yang dia tahu, tapi karena disajikan secara menarik maka akan terjadi backfire effect. Jadi ibaratnya si otak kita akan menerimanya. Yang ketiga ada yang namanya teori Ramsay, di mana 2.500 orang apabila dikumpulkan dan membuat suatu konspirasi. Jadi orang dalam satu organisasi dikumpulkan dalam organisasi itu paling lama 5 tahun dapat menyimpan rahasianya tersebut. Lebih dari 5 tahun biasanya rahasianya akan terbongkar ya, akan ya ramelah kemana-mana. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kalian lihat film-film sekarang dan sinetron-sinetron sekarang ya. Lebih banyak orang, terutama orang Indonesia ya, lebih banyak senang dengan hayalan. Contohnya apa? Sinetron-sinetron orang kaya menikahi orang miskin. Tiba-tiba orang habis menolong orang, tiba-tiba diangkat jadi direktur. Coba di dunia nyata, ada sih memang orang kaya yang menikahi orang miskin. Tapi apakah hidupnya sebahagia itu? Saya pikir tidak ya. Yang kedua, apakah ada orang yang diangkat langsung dari bawah gitu gara-gara menolong orang dari perampok, tiba-tiba diangkat jadi direktur perusahaannya? Saya rasa nyaris tidak mungkin ya. Di mana-mana orang itu yang awal itu pasti merangkat dulu dari bawah, lama-kelamaan akan sukses gitu. Jadi orang Indonesia senang dengan yang sesuatu yang instan. Makanya seminar-seminar seperti kaya dengan cepat, bisnis langsung laku, dan lain-lain itu sangat laku karena orang Indonesia senang diberikan mimpi-mimpi yang seperti itu. Oke. Nah, dari teori-teori tersebut, yuk kita jabarkan satu-satu. Nah, yang pertama, ya kita mulai dari yang terakhir dulu nih. Orang Indonesia diberikan imajinasi, cerita-cerita menarik. Contoh ya, diberikan bahwa COVID ini adalah sebuah konspirasi, Corona adalah suatu konspirasi, diberikan gambaran-gambaran yang menarik bahwa ada orang kaya dari Amerika membuat suatu bakteri atau virus dengan tujuan nanti akan membuat vaksin dan akan
menguasai dunia gitu ya, buat cerita seperti itu saja. Maka cerita tersebut persis dengan suatu cerita film. Nah, dengan seperti itu akan mudah sekali dipercaya orang lain. Ditambah dengan beberapa YouTuber membuat suatu video yang berusaha menghubung-hubungkan. Jadi otak kita tuh senang menghubung-hubungkan dari A ke Z, Z ke B, sehingga membuat pola yang membuat pola tersebut seakan-akan logis, seakan-akan benar gitu ya. Nah, sudah ceritanya menarik, disampaikan secara menarik, backfire efek tadi ya. Akhirnya dipercaya orang tersebut membuat suatu pola, menjaring-jaringkan suatu bentuk sehingga membuat suatu hubungan bahwa corona ini adalah konspirasi dari orang sendiri, terus lalu orang tersebut akan membuat vaksin tersebut akan membuat dia kaya dan dia akan menguasai dunia dan mengontrol kita semua. Nah, itu yang akan membuat suatu teori konspirasi menarik ya, menarik, gampang dicerna gitu, gampang dipercaya. Padahal mungkin faktanya tidak seperti itu. Soal virus COVID adalah buatan manusia, siapa yang tahu? Apakah sudah ada penelitiannya? Berapa persen penelitiannya dapat percaya? Apakah sudah ada saksinya? Apakah sudah ada orang yang melihat langsung? Apakah ada orang yang mengakui bahwa dia yang membuatnya? Nah, kalau belum ada, jangan buat spekulasi seperti itu, ya. Kecuali kalau udah ada yang orang mengakui, ya itu saya yang buat. Ada orang yang melihat, dia yang buat. Ada kamera yang melihat bahwa itu dia yang membuat. Ada data-data yang menyimpulkan bahwa ini adalah suatu buatan manusia. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan yang real itu kita harus bersikap skeptis. Skeptis itu apa? Jangan dulu percaya pada suatu informasi sebelum informasi itu dapat dibuktikan dengan baik. Oke. Nah, sekarang dari cerita-cerita tersebut kita mulai percaya, kita mulai menikmati ya. Oke. Lalu datanglah seorang ahli datang ke kita bahwa mengatakan seperti saya nih ya, mengatakan bahwa itu bukan konspirasi loh, itu merupakan fenomena alam dan memang berulang setiap 100 tahun, dan memang sudah saatnya si virus itu untuk bereplikasi, berubah diri, bermutasi dan menjangkiti orang per orang gitu. Nah, otomatis orang yang percaya teori konspirasi tersebut merasa menolak, merasa sakit hati. Sakit hati di otak sama dengan sakit fisik. Apa yang terjadi? Orang itu akan menjadi emosi. Orang yang emosi tidak akan membuat suatu keputusan yang baik. Ya. Ingat, otak kita sifatnya ada 3, sifat reptil, sifat mamalia, dan sifat manusia. Nah, sifat reptil ini reptil yang ibaratnya cuma makan, minum, dan seksual. Nah, otak mamalia itu sifatnya berkelompok. Makanya kenapa anak-anak muda senang berkelompok? Itu sifatnya mamalia. Seperti apa? Seperti monyet, ya. Monyet senang berkelompok. Monyet senang mukulin kelompok yang lain. Pokoknya kelompok mereka yang senang, kelompok lain susah nggak masalah. Itu kelompok monyet, ya. Makanya banyak anak muda nih geng-gengan atau orang rada tua nih suka klub motor, klub mobil. Nah itu ibaratnya otak mamalia mereka ya dibentuk seperti itu gitu. Ya. Untuk berkumpul dan mendiskreditkan kelompok lain. Nah itu otak mamalia. Nah, yang terakhir otak manusia. Itu otak manusia yang dapat membedakan ini baik dan buruk, ini salah dan benar. Jadi mereka tidak mementingkan lagi kelompok atau individunya, tapi mementingkan fakta dan kenyataan. Nah, pada saat orang yang sakit hati sampai dengan sakit fisik, mereka akan emosi. Nah, emosi itu akan membuat otak mereka ibaratnya bekerja tidak pada porsinya gitu. Akhirnya mereka mencari pembenaran, akhirnya mencari informasi-informasi lain. Akhirnya kembali lagi backfire effect ya. Mereka hanya menguatkan apa argumentasinya yang awal, tidak menerima informasi yang baru yang lainnya. Jadi ibarat hatinya sudah ditutup, yang lain salah.
Yang benar adalah saya. Kalau ada orang yang memberikan fakta kepada saya, maka saya akan memperkuat fakta saya. Yang penting saya menang. Itu. Jadi sebuah argumentasi intinya hanya kadang-kadang buat perdebatan hanya untuk mendiskreditkan orang lain dan meningkatkan ibaratnya rasa menang diri. Makanya dalam buku How to Win and Influence People karya Dale Carnegie itu sangat dihindarkan untuk berdebat. Kenapa? Karena satu, ibaratnya lose fenomena. Jadi fenomena kalah-kalah, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, sama-sama rugi. Buat apa berdebat? Makanya nanti kalau seandainya di kolom komentar ada yang mengajak debat saya, jadi tidak akan ladeni ya. Jadi saya bilang ya saja gitu ya. Karena ya apa yang saya percayai dan kalian percayai itu berbeda gitu ibaratnya. Kalian hanya kalian hanya menguatkan argumen yang kalian buat, dan saya hanya menguatkan yang argumen yang saya buat gitu. Nah, sekarang balik lagi ke topik yang sebelumnya, topik tentang konspirasi ini. Nah, kalau belum ada bukti, belum ada saksi, dan belum ada pengakuan bahwa ini adalah suatu konspirasi, sebaiknya jangan dipercaya. Contohnya yang paling gampang adalah apa? Teori bumi datar, ya, bumi itu bulat. Tapi kalian tetap menyatakan bahwa bumi itu datar. Percuma orang lain untuk mengatakan bumi itu bulat loh, gini dengan bukti-bukti, dengan data fakta yang lainnya, dengan foto dan lainnya. Toh hal itu hanya akan membuat kalian mencari data-data baru, data-data hoax baru yang menguatkan bahwa teori bumi datar itu benar. Ya akhirnya ya debat kusir gitu ya. Nah, apa kesimpulannya? Nah, sekarang saya ingin melawan hoax terhadap COVID. Rumah sakit mencari uang dengan mengklaim pasien biasa dengan COVID. Saya pikir tidak ya. Pada masa pandemi seperti ini, pasien masuk, pikiran dokter seperti saya sendiri nih, pasien masuk ke puskesmas, pikiran pertama saya, ini adalah pasien COVID. Saya harus melindungi diri saya terhadap infeksi dari virus tersebut. Kenapa? Karena saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya ibu, saya punya istri yang harus dilindungi, yang bisa menular, dan saya bisa menularkan kepada mereka. Saya menularkan dari mana? Dari pasien. Jadi pasien menularkan ke saya menularkan ke keluarga keluarga saya. Mau apa enggak? Tidak kan? Jadi pasien pertama datang ke tempat saya pasti berpikir ini pasien COVID, saya harus memproteksi diri. Karena masa pandemi, diwajarkan. Kalau bukan masa pandemi, saya tidak akan berpikiran seperti itu ya. Karena ini masa pandemi, ya saya berpikiran seperti itu. Dan pikiran ini sama seperti dokter-dokter lain. Jadi yang pertama harus lindungi diri saya. Makanya nggak aneh kalau lihat atau masuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, semua dokter akan melindungi dirinya dengan APD yang lengkap. Kita nggak mau bunuh diri loh, gitu. Karena apa? Kita bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saya nggak mau mengandalkan pemerintah. Saya nggak mau mengandalkan pihak lain. Saya nggak mau mengandalkan tempat kerja saya. Karena yang bertanggung jawab atas diri saya sendiri adalah saya sendiri. Yang bertanggung jawab atas keluarga saya sendiri. Ya, oke, itu. Jadi jangan aneh kalau begitu datang ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit, kalian diperlakukan seperti pasien COVID. Karena kita semua nggak mau tertular COVID ya. Gitu. Terutama di IGD nih, pasti dicek dulu nih, di rapid test dulu, di swab test dulu ya. Untuk memastikan kalian tidak tertular COVID. Apabila kalian clear tidak tertular COVID, maka kalian akan diperlakukan seperti pasien biasa. Ya. Nah, kalau udah seperti pasien biasa ya alurnya seperti sama lah. Nah, sekarang apakah pasien yang meninggal lalu dilakukan seperti pasien COVID?
Tidak ya, yang meninggal di rumah sakit yang saya alami ya, yang waktu bekerja di rumah sakit, tingkat meninggal itu bisa sampai sehari itu kurang lebih ya 4 sampai 5 itu rumah sakit kecil. Rumah sakit kecil tingkat meninggal di rumah sakit itu 4 sampai 5 orang. Nah, tiap hari. Apakah semua diperlakukan seperti Covid? Tidak, ya. Yang diperlakukan seperti Covid adalah orang-orang dengan gejala yang menunjukkan bahwa ini ada infeksi saluran napas entah atas entah bawah, ya. Atau orang-orang misal orang-orang kecelakaan yang pada saat pemeriksaan ronsen atau pemeriksaan CT scan-nya menunjukkan bahwa ada kotoran di paru-parunya. Kita apa patut curiga bahwa ini pasien kemungkinan terkena Covid. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya penanganannya harus sesuai Covid walaupun swab testnya belum positif. Ya, oke lah kalau seperti di luar negeri ya, di mana mayat-mayat bisa diawetkan dulu, bisa dikremasi dulu, bisa disimpan dulu dalam jangka waktu lama seperti di luar negeri bisa diotopsi dulu dan lain. Sedangkan orang Indonesia kan tidak seperti itu. Coba kalian lihat, orang tuanya baru meninggal 1 jam yang lalu udah pengen buru-buru dibawa ke rumah, pengen buru-buru ditahlilin, pengen dan lain-lain. Ya saya tidak menyalahkan itu karena emang sudah budayanya Indonesia ya. Saya tidak bisa menyalahkan yang seperti itu. Tapi hal itu juga menyebabkan bahwa pemeriksaan yang agak lama tersebut tidak dapat keluar hasilnya pada saat penguburan. Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya apa? Akhirnya untuk melindungi kita semua. Protokol Covid itu untuk melindungi kita semua sebenarnya. Ya. Seandainya penguburan pasien Covid seperti biasa, di mana mungkin cairan tubuh si pasien masih ada, masih keluar, di mana apabila masih keluar ke sini misal cairan tubuhnya ke pipi terus dicium-ciumin sama keluarganya, apa nggak nempel itu virusnya ya? Makanya dilakukan protokol Covid ya. Nah, seandainya tidak dilakukan, pihak keluarga terkena Covid, nanti yang disalahkan siapa? Ya akhirnya rumah sakit juga yang kena kan. Nah, itu ya. Sedangkan kita semua juga tahu, kita semua pengen bahwa eh, kita semua cepat selesai dengan apa vaksin dengan apa ibaratnya pandemi ini ya. Tapi sepertinya saya menduga bahwa ini dugaan saya ya. Pandemi ini akan berlarut-larut, akan lama dan akan ya ada terus. Kenapa? Terutama di negara kita ya. Karena di negara kita anti vaxnya ini sangat banyak ya. Jangankan Covid yang di luar negeri juga ribet gitu ya. Mereka belum pernah menang melawan mereka ya, melawan Covid ini. Belum ada negara yang benar-benar bersih dengan dari Covid. Ada aja 1-2 ya. TB paru, di mana di Eropa TB paru itu sesuatu yang ganjil, yang ibaratnya udah zero patient TB paru. Di Indonesia nomor 3 terbesar. Kenapa? Yaitu anti-vax, anti vaksin dan lain-lain. Ya akhirnya ya seperti itulah ya. Salah siapa? Ya salah kita sendiri ya. Ya termasuk salah saya juga tidak dapat memberikan argumentasi yang baik kepada mereka yang anti vaksin. Tapi bagaimana kalau sudah dibumbui agama? Kadang-kadang saya diam sendiri ya karena sudah dibumbui agama ya mau gimana lagi? Ya seagama, ilmu agama saya sedikit ya sudahlah. Saya mengalah saja. Ya, kembali lagi karena saya malas berdebat. Karena akan yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Oke. Nah, saya harap bias informasi ini tidak berlarut-larut ya. Kalau soal ada orang yang mencari keuntungan pada saat pandemi ini, ya pasti ada saja lah. Karena setiap orang juga butuh makan ya. Butuh keuangannya juga. Ya seperti saya sendiri juga, saya berjualan alat-alat kesehatan, alat-alat new normal ya. Mau nggak mau. Karena itulah yang dicari pasar saat ini ya. Jadi corona, pastikan saja bahwa di pikiran kamu ini corona itu ada. Corona itu ada di sekitar kita.
Jadi mulai sekarang jaga diri kalian dan minimal kalian dan keluarga kalian lah ya. Saya nggak minta muluk-muluk kalian melindungi yang lain gitu ya. Tapi jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Saya nggak minta kalian untuk diam di rumah, enggak. Kalau kalian mau kerja, kerja. Tapi dengan protokol kesehatan ya. Dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pakai masker, tanda perbudakan, enggak. Itu argumentasi yang gitu ya. Pakai masker itu tanda orang mampu punya masker, orang yang bisa beli masker, orang yang cerdas untuk antisipasi takutnya terjadi sesuatu terhadap dirinya, orang yang aware, yang sayang terhadap keluarganya karena takutnya menularkan ke keluarga yang lain. Ya. Berapa kasus? Ada banyak kasus keluarga meninggal, bisa beberapa orang saja. Ada banyak kan kasusnya. Apa kalian mau bernasib seperti itu? Kan tidak. Oke, saya bukan menaburkan ketakutan, tapi saya ingin menaburkan suatu awareness, kewaspadaan. Gak usah takut. Memang penyakit ada di mana-mana. Mati, hidup itu sudah sunatullah, sudah takdir Allah gitu ya ibaratnya. Tapi kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bila kita tetap waspada. Oke. Jaga diri kalian, tetap sehat, jangan lupa olahraga tiap pagi, jangan lupa pakai masker kalau keluar, jangan lupa cuci tangan pada saat keluar dan habis memegang benda-benda di sekitar. Bila akan makan, bila akan minum, cuci tangan, makan makanan bergizi. Saya Dr. Azhari, tetap sehat, tetap healthy. Kesalahan dari saya sendiri, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.